Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok Mudarobah. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai lembaga-lembaga keuangan syariah non-perbankan. Apa saja sih lembaga-lembaga itu? Baiklah teman-teman, silakan ditonton videonya dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah non-bank dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Adapun lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dan dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah non-bank tidak diperkenakan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan syariah non-bank dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, usaha syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, yang pertama adalah lembaga asuransi syariah, di mana asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Baiklah, selanjutnya mengenai lembaga pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Terdapat karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai lembaga pegadaian syariah, di mana pegadaian atau pawnshop merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan ar-rahan. Secara etimologis, ar-rahan berarti subut atau tetap, dan dawam yang artinya kekal terus-menerus. Adapun secara terminologis, ar-rahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu lunas atau telah dikembalikan atau telah dibayarkan harganya dan tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya yaitu mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang berkegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah. Kemudian, dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Keenam, lembaga usaha syariah atau syirkah.
Istilah syirkah dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan kepada badan usaha dengan prinsip syariah seperti perusahaan dan koperasi. Secara etimologis, syirkah mempunyai arti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Secara terminologis, syirkah adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas persamaan hak, kerjasama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat umum. 7. Lembaga zakat. Lembaga pengelola zakat atau LPZ merupakan lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk pemerintah seperti Badan Amil Zakat atau BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Yang ke-8, lembaga wakaf. Lembaga wakaf adalah lembaga yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai serta beroperasi secara nasional. Terakhir, 9. Bait Al-Mal wa At-Tanwil atau BMT. BMT adalah kependekan dari Bait Al-Mal wa At-Tanwil, atau ada pula yang menyebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS.